Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sosial. Masih bersama saya tentunya Redias Dahril dan tentunya narasumber kita pada pagi hari ini Bunda Nurul, anggota DPRD Kota Makassar Komisi B. Nah, Bunda, kita tarik ke belakang lagi nih sewaktu mencalonkan dan didukung penuh oleh masyarakat. Kira-kira apa yang sudah Bunda lakukan untuk pendukung Bunda nih? Apakah mungkin pendukung Bunda ini pernah secara langsung mendatangi Bunda ke rumahnya Bunda nih dan menyalurkan aspirasinya? Ya. Itu mungkin bisa diceritakan nggak ke pemirsa? Silakan. Berawal saya berpolitik itu sebetulnya atas animo mereka, karena sebelumnya saya kebetulan kemarin itu kita dikenal sebagai keluarga Maranca. Ya, jadi Maranca itu banyak mendukung gubernur dan wali kota. Alhamdulillah yang kita dukung itu semua jadi. Ya, mereka itu kompak kepada kita. Jadi ketua RT RW itu mereka semua senang dengan Maranca karena kita kan sangat memperhatikan mereka. Lewat mereka kita memperhatikan masyarakat. Jadi setiap kita memperhatikan masyarakat itu kita melibatkan RT dan RW. Jadi apapun yang kita berikan, kita percayakan RT RW yang membagikan ke masyarakat. Misalnya kan dari dulu kan kita sering kayak membagi beras, sembako, pasar murah. Itu tanpa saya mau menjadi caleg waktu itu. Ya, saya sering melakukan hal-hal seperti itu. Jadi mereka tertanam semuanya, mindset semuanya. Saya mengadakan ambulans, ada saya punya ambulans kemarin 3, itu gratis. Dan siapa yang meninggal kita memberikan santunan, tapi lewat pribadi, ya secara itu. Jadi mungkin itu mindsetnya mereka. Tapi makanya mereka menginginkan, Bu, beberapa ketua RW, RT datang berkumpul di rumah. Jadilah perwakilannya, Tamalate, Bu. Kita semuanya menginginkan, karena kebetulan Bapak itu tidak menginginkan hal turun ke itu. Jadi legislatif Bapak enggak menginginkan. Tapi dia menyukai masyarakat memilih pemimpin. Dia mendukung pemimpin yang dipilih oleh masyarakatnya. Ya. Artinya memang demokrasi ya. Demokrasi. Kita memang senang, sejak kemarin itu kita senang. Sedang melakukan itu. Jadi akhirnya saya maju. Kemarin Demokrat sebetulnya saya sempat diumumkan di koran menang. Tapi karena namanya politik, terjadi pergeseran, akhirnya kalah. Betul. Ya. Nah, berarti memang sebelum Bunda Nurul ini pemirsa ya duduk di kursi legislator, beliau ini memang sudah ternyata menginspirasi seperti itu dan suka istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan menjadi role model tentunya di kalangan masyarakat. Makanya Bunda Nurul ini dekat dengan masyarakat ya sebelumnya dan sampai hari ini tentunya berbicara mengenai aktivitas Bunda Nurul nih yang istilahnya memang memiliki tugas-tugas untuk mengambil keputusan, ya bergerak ke lapangan juga seperti itu. Ini apa sih suka dukanya jadi yang sekarang sebagai legislator, terutama ini karena kan perempuan nih, ini minoritas nih. Apa suka dukanya? Mungkin dari duka atau suka dulu yang mana? Ya benar. Mengenai suka dukanya menjadi legislator apa semuanya itu dari awalnya itu sebetulnya saya orang yang suka tantangan. Saya suka tantangan. Jadi kalau di mana ada masyarakat yang ingin dibela hak-haknya, saya selalu berusaha untuk ada di situ. Seperti di DPRD, apabila ada masyarakat yang berdemo, saya paling ingin saya menghadapi dia. Saya senang tantangan. Iya. Jadi beberapa itu demo di kantor itu ada beberapa demo pariwisata, demo RT RW, demo apalagi namanya. Oh ya banyak lah yang namanya demo ya? dia. Hampir beberapa demo itu saya sendiri yang menghadapinya. Saya senang sekali, senang. Ya kan kita kan cuma menerima aspirasi mereka, jangan dibantah. Kita carikan dulu solusinya. Apakah memang tidak bertentangan dengan pemerintah kota, ataukah memang masih ada jalan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Kenapa tidak? Intinya memang Iya. kita membuka ruang ya untuk berdiskusi Bunda ya. Iya, seperti saya dengan suka sekali masyarakat. kalau ada mereka setelah demo itu kita mengadakan rapat dengar pendapat, Betul. memanggil semuanya siapa-siapa yang mereka inginkan untuk dihadirkan, siapa-siapa yang mereka inginkan untuk jadi penanggung jawab apa-apa yang dia inginkan kita hadirkan, dan itu mereka sangat senang sekali. Mau berhasil mau tidak itu, tapi kita itu harus ada tanggapan pada mereka. Kita harus tanggap. Betul. Kalau tidak kan dia semakin emosi. Iya. Nah, berbicara mengenai masyarakat terutama dari kaum perempuan yang sekarang mengalami dilema ya terutama di kebutuhan pokok nih. Tapi kita akan lanjutkan dulu Bunda pertanyaannya. Sebentar saya akan bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel, masih bersama saya Redi Steril dan tentunya Bunda Nurul. Tetaplah bersama kami di Net TV. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa langsung dari Hotel Maxon Jalan Taman Makam Pahlawan. Nah, kita kembali ke Bunda Nurul ya, salah seorang legislator di Komisi B DPRD Kota Makassar. Nah, menyambung tadi pertanyaan saya yang sempat terputus Bunda. Ini ada bagaimana pendapat Bunda nih selaku seorang perempuan dan legislator juga mengenai dilema ibu-ibu nih, masyarakat terutama ibu-ibu nih yang sempat berteriak kencang mengenai salah satu kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Sebut saja langsung minyak goreng. Itu pandangan Bunda Nurul gimana tuh? Ya, dilema itu memang sejak awal waktu menteri memberikan subsidi minyak goreng sebesar Rp14.000. Itu sebetulnya pemerintah itu sudah menyediakan stok untuk 6 bulan ke depan. Dalam subsidi itu 6 bulan ke depan. Tapi mereka cuma memberikan awalnya itu pada retail belum pasar. Jadi pasar ya tetap menjual stoknya, stok yang ada, dan pasar itu tidak diberikan stok baru. Karena diutamakan untuk retail. Tapi di retail juga hilang. Karena awal-awalnya memang ada. Masyarakat diberi waktu ruang pada jam sekian ini ada minyak goreng. Mereka berbondong-bondong ke sana, di mana kita tahu seorang suami istri pun anak tidak saling kenal di supermarket karena mereka menginginkan tidak saling kenal karena mereka menginginkan mendapat minyak goreng yang lebih. Nah, di situ hampir merata mereka melakukan hal yang sama. Jadi pada saat itu ini temuan ya Bunda ya. Pada saat itu kami Komisi B Ketahanan Pangan dan Disperindak turun menyidak langsung keberadaan di mana itu minyak goreng. Apakah di distributor ada disembunyi apa tidak, di pasar ada disembunyi apa tidak. Ternyata di pasar aman, tidak ada sembunyi. Memang mereka tidak diberikan minyak subsidi. Yang ada terus kita datangin minyak, beberapa distributor minyak kita datangi. Mereka mendistribusi dengan harga 13.500 untuk ke retail. Itu normal-normal saja. Sesuai pesanan-pesanan ke daerah, kemana semua pesanan normal-normal saja. Tapi kemana ini minyak goreng? Jadi situ berat juga itu dilema ibu itu. Terus jadi apa mungkin karena masyarakat terutama kaum ibu-ibu ini justru menstimulus, kemudian menstimulus harga minyak goreng ini menjadi tinggi karena panik buying itu tadi? Iya. Apakah itu ada kaitannya seperti itu Bunda? Tapi saya lihat itu mereka membeli, kalau masyarakat itu membeli memang untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena mereka juga tidak bisa mendapatkan banyak. Minimal 2. Kemarin itu banyak supermarket menjual, minimal 1, minimal 2. Tapi mereka menginginkan disertakan membeli produk lainnya. Dan itu sebetulnya aturannya di Disperindak tidak boleh ada hal seperti itu. Ya, kita berharap Bunda ini segera normal ya, dan pokoknya semuanya normal seperti itu, terutama kebutuhan pokok ini karena sudah masuk ke bulan Ramadan. Kita ke profilnya Bunda lagi nih. Nah, Bunda Nurul ini kan sangat aktif ya, mobilitasnya begitu tinggi, suka organisasi. Boleh tahu nggak organisasi atau komunitas apa saja nih Bunda di dalamnya? Boleh diceritakan ke pemirsa? Kalau di Makassar itu saya punya komunitas perempuan Makassar. Di situ
saya memimpin 14 kecamatan. Jadi ada perwakilan kecamatan kelurahan dari komunitas perempuan Makassar, dan itu kita sudah sering mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar mengedukasi perempuan-perempuan agar menjadi perempuan yang berguna bagi sesamanya, bagi kaum ibu-ibu. Jadi apa yang kita berikan sosialisasi itu kita menginginkan dia kembangkan di masyarakat. Dan saya juga sebagai ketua Kesatuan Perempuan Golkar KPPG, iya, gitu, dan juga sebagai di partai sebagai pemberdayaan perempuan, ketua bidang pemberdayaan perempuan. Baik, untuk kedua organisasi maupun komunitas ini, di samping sosialisasi, adakah pemberdayaan yang dilakukan dari komunitas atau organisasi Bunda, dan itu bentuknya apa aja sih? Oh iya, ada. Kalau di komunitas perempuan Makassar itu, anggota saya itu banyak membantu masyarakat yang belum mempunyai BPJS atau bermasalah dengan KIS, apapun yang anukan dari SKPD pemberdayaan perempuan, anggota saya itu ikut terlibat di dalamnya. Termasuk jadi, juga hal-hal yang urgent ya, seperti kesehatan, kesehatan, perlindungan anak, atau yang jelas itu bagaimana bisa perempuan itu memperoleh hak untuk dilindungi dan mendapatkan haknya. Oke, baik, kita tahan dulu Bunda, kita akan lanjutkan tentunya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam edisi Ramadan Bukan Perempuan Biasa. Kita tiba di segmen terakhir, tentunya di Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama Ibu Insinyur Haja Nurul Hidayat, salah seorang legislator di Kota Makassar, ya, seperti itu. Nah Bu, berbicara mengenai track recordnya Ibu nih, yang alhamdulillah sudah sangat banyak, ini luar biasa. Kira-kira mimpi-mimpi apa saja sih yang pengen diraih ke depannya, sesuatu yang belum terwujud tapi ingin diwujudkan begitu. Kira-kira apa nih Bu? Silahkan ke pemirsa. Kalau saya sebagai perempuan itu tidak punya obsesi tinggi. Yang penting saya bisa menjalankan apa adanya kesehari-harian. Jadi sesuai aja dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Ya, dan saya berada di situ. Ya. Jadi memang sesuai dengan kapasitasnya Ibu saja, sesuai juga dengan tracknya, dan istilahnya sepanjang itu memang bermanfaat ke masyarakat, keluarga, dan diri sendiri ya. Kalau boleh tahu Bunda ini hobinya apa sih? Kalau saya hobi itu memasak. Memasak, wah. Memasak. Kayaknya patut diicip-icip nih nanti. Boleh. Iya, Net TV nanti diundang icip-icip. Boleh. Nah, kalau misalnya harapan-harapan ke perempuan-perempuan Indonesia supaya bisa menginspirasi juga seperti Bunda Nurul nih, kira-kira apa nih? Silahkan. Harapan saya agar perempuan Indonesia harus menunjukkan, memperlihatkan jati dirinya. Jangan terlalu tunduk pada keadaan, tapi kita yang harus menundukkan keadaan. Masya Allah. Jadi perempuan Indonesia, selain itu kita harus tetap menjaga marwah kita sebagai perempuan. Kita tidak boleh melenceng dari aturan agama, aturan kodrat kita sebagai perempuan, dan juga kita harus tetap memperhatikan di mana kita semestinya harus berdiri. Baik itu di tengah anak-anak, di masyarakat, maupun di lingkungan sekitar kita. Yang penting itu kita harus menunjukkan bahwa kita perempuan hebat, kita perempuan bisa, kita perempuan yang mampu berbuat apa saja. Saya rasa seperti itu. Ya, itu pesan-pesannya terhadap perempuan yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Radiah Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Bukan Perempuan Biasa edisi Ramadan.